Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NPM 1801010113 dari kelas E, Prodi PAI. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi atau mempraktekkan sebuah materi tentang kepramukaan, yakni tugas pertemuan ke-13 mengenai yang pertama api unggun, teknik menggambar, panorama, tanda medan dan tanda jejak, dan white games. Nah, untuk materi yang pertama yakni mengenai api unggun. Nah, api unggun ini sendiri membutuhkan kurang lebih 15 orang untuk melakukan adanya api unggun. Nah, kali ini saya hanya akan memberikan contoh lagunya saja, karena dalam sebuah api unggun ini kita minimal 10 orang untuk pembacaan Dasa Dharma, 3 orang untuk pembaca Janji Satya atau Trisatya, 1 untuk pembina, 1 lagi untuk pemimpin, dan petugas-petugas lainnya ketika melakukan acara api unggun. Nah, di mana lagu api unggun ini dinyanyikan bersama-sama baik dari peserta, panitia, dan petugas ketika api unggun sudah dinyalakan oleh seorang pembina pembina. Nah, contoh lagu api unggun yang dinyanyikan yaitu sebagai berikut. Api unggun telah menyala, api unggun telah menyala, api, 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 api unggun telah menyala, api unggun telah menyala, api unggun telah menyala, api, 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 api unggun telah menyala. Nah, itu tadi adalah contoh sebuah nyanyian dari sebuah api unggun, karena minimal harus ada kurang lebih 15 orang untuk melakukan adanya api unggun. Nah, untuk materi selanjutnya yakni mengenai teknik menggambar. Untuk mengenai sketsa menggambar, di sini saya akan mencontohkan mengenai sketsa menggambar peta lokasi, di mana peta lokasi adalah peta yang menunjukkan lokasi atau letak suatu daerah atau medan atau bangunan. Nah, peta tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga yang terletak di atas adalah arah utara. Biasanya ditetapkan dengan tanda panah menunjukkan arah utara. Nah, contohnya seperti pada peta lokasi perkemahan, di mana pada peta lokasi perkemahan, semua tempat dan benda yang berhubungan dengan perkemahan dicantumkan, antara lain yang pertama yakni 1. Batas dikelilingi bumi perkemahan dan jalan-jalan lintas. Yang kedua, sumber air di dalam bumi perkemahan dan sekitarnya. Yang ketiga, keadaan tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Yang keempat, tanda-tanda induk peserta, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Dan yang kelima ini tempat-tempat khusus seperti WC, kamar mandi, lapangan. Nah, pembuatan peta lokasi juga berpegang pada ketentuan-ketentuan pemetaan, yaitu utara di sebelah atas bagi benda yang lambangnya belum ada. Secara internasional dapat dibuat lambang umum yang dapat dipahami pramuka. Nah, itu tadi untuk mengenai sketsa menggambar. Contohnya yakni sebagai berikut. Nah, inilah contoh sketsa menggambar ya. Di sini contoh peta lokasi perkemahan. Nah, di sini ada tanda seperti ini menandakan sebuah tenda. Nih, ini tenda ya, tenda juga. Nah, yaitu yang selanjutnya itu gambar tungku. Nah, ini tungkunya. Selanjutnya yaitu gambar meja makan. Nah, gambar meja makannya seperti ini ya. Selanjutnya gambar air. Nah, air ini contohnya seperti ini. Air ya. Nah, gambar WC. Seperti ini. Dan lain-lain sebagainya. Ini adalah contoh sketsa menggambar. Materi selanjutnya yakni mengenai panorama, di mana dalam membuat laporan panorama ini berbeda dengan membuat sketsa pemandangan atau melukis.
Sebab laporan panorama mempunyai beberapa aturan tertentu yang membedakannya dari gambar sketsa, baik dari segi peralatannya maupun teknis dari segi menggambarnya. Panorama berguna untuk menggambar kembali situasi atau keadaan suatu daerah pada suatu waktu. Dan jika kita kembali lagi ke daerah tersebut, kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, cara mengerjakan laporan panorama kita harus memerlukan peralatan. Nah, peralatan yang harus kita sediakan yaitu seperti kertas laporan atau kertas folio atau bisa juga kertas karton. Yaitu selanjutnya pensil 2B atau 2HB untuk menggaris, yang selanjutnya ballpoint atau pulpen untuk menulis data dan keterangan, yang selanjutnya penggaris, kompas bidik untuk mencari sasaran atau arah yang dituju, pembidik atau masker yang bias dibuat dari bahan kotak korek api dengan tambahan benang atau kawat. Nah, contohnya caranya yakni buatlah kertas di atas kertas laporan berukuran 2:1. Bidiklah dengan kompas arah yang dituju atau yang dicari. Setelah terlihat pada pembidik, tandai tempat tersebut, misalnya seperti pohon, bukit, rumah, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya itu penggunaan pembidik atau masker. Letak titik tengahnya harus tepat dengan tanda yang sudah ditentukan dengan kompas sebelumnya. Selanjutnya, pindahkan pemandangan yang kamu lihat pada kotak pembidik ke kertas laporanmu berupa sketsa saja, bukan lukisan pemandangannya. Nah, jangan menggambar benda-benda atau tanda-tanda atau seperti bentuk yang bersifat sementara atau bergerak, misalnya sekumpulan ternak, mobil, dan sebagainya. Selanjutnya, mulailah menggaris panorama, mulailah dari yang terdekat lebih dahulu ya, baru yang jauh. Arsiran pada kotak harus menggunakan pensil. Selesai mengarsir, lengkapi data-data atau keterangan pada laporanmu, dari mulai data gambar, alat-alat yang kita gunakan, sampai keterangan-keterangan selama pembuatan gambar. Ketentuan khusus dalam suatu panorama yakni pertama, arsiran miring itu berlaku untuk pohon, semak, dan desa. Sedangkan arsiran mendatar berlaku untuk berbatuan, sawah, dan ladang. Yang selanjutnya yaitu arsiran bergelombang untuk pegunungan, gunung, dan bukit. Arsiran mengikuti bentuknya. Sedangkan arsiran yang rapat, semakin jauh semakin renggang arsiran kita. Nah, supaya laporan panorama kita lebih lengkap dan dianggap baik, maka laporan kita itu pertama harus bersih. Yang kedua, tepat atas sasaran bidiknya. Yang ketiga, keterangan laporan lengkap. Yang selanjutnya, arsiran rapi dan benar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh laporan panorama ya. Nah, ini adalah contoh sebuah laporan panorama ya. Nah, di sini keterangannya sudah jelas, alat-alatnya juga sudah jelas. Nah, ini adalah contoh laporan panorama yang benar. Oke. Selanjutnya yakni mengenai tanda medan atau tanda jejak ya yang ada dalam sebuah peta. Tanda-tanda peta. Nah, di sini saya akan memberikan pembahasan mengenai warnanya terlebih dahulu. Nah, warna merah di sini dilambangkan sebagai konstruksi dari bebatuan atau jalan-jalan. Nah, warna biru sebagai konstruksi dari besi dan air, warna hitam sebagai konstruksi dari bambu dan kayu, warna hijau sebagai konstruksi yang diami atau tumbuh-tumbuhan, yang warna coklat yaitu sebuah ketinggian dari permukaan bumi, yang warna kuning adalah batas-batas perkebunan. Oke. Nah, tanda-tanda peta untuk bagian-bagian dan benda-benda mempunyai denah, di mana seperti contohnya jembatan, bangunan, dan lain-lain yang digambarkan dengan arah letak yang tepat. Sedangkan tanda-tanda peta untuk bagian medan yang berdenah, misalnya tiang listrik, batas, pohon, dan lain-lain digambarkan dengan arah utara peta atau digambarkan di atas. Oke. Di sini saya akan memberikan contoh sebuah tanda-tanda medan seperti apa saja ya.
Nah, ini adalah contoh tanda-tanda medan. Ketika kita mengikuti kegiatan pramuka, lalu kita hiking, kita harus tahu apa saja tanda-tanda medannya. Nah, seperti kampung, bentuknya seperti ini, kotak ya, persegi. Rawa-rawa, bentuknya seperti ini. Nanas, seperti ini. Kina, pohon kina. Hutan gambarnya hampir sama dengan hutan jati, tapi terlihat perbedaannya ya. Hutan jati, gegalan, sawah, kebun kelapa, kebun teh, kopi, semak, bambu, alang-alang. Nah, ada lagi rumput, kebun, cemara atau pinus, tanggul, kolam ikan, mata air, kelenteng, pura, rumah sakit, kuburan Islam, kuburan Hindu, candi, bangunan kayu, bangunan besi, tiang listrik, jalan setapak, jembatan beratap, jembatan batu, pagar besi, pagar hidup, sumur, pagar kayu, pagar tembok, jembatan bambu, jembatan kayu, jembatan besi, tugu atau peringatan, reruntuhan atau puing, bangunan bambu, bangunan tembok, kuburan Cina, kuburan Kristen, sekolah, pesanggerahan, gereja, masjid, danau, sungai atau kali, tanah, becek, ladang, tenggalan. Nah, juga ada tambahan gambar seperti di bawah ini, seperti sungai, jalan dan jembatan, jalan kereta api dan stasiun, hutan, mengapit jalan, tanah miring, lembah, dan bukit. Nah, itu tadi adalah contoh. Nah, ini adalah contoh tanda-tanda dalam peta. Ketika kita mengikuti kegiatan pramuka dan melakukan kegiatan hiking, kita harus mengetahui sebuah tanda-tanda dalam peta tersebut. Nah, contohnya yaitu seperti rumah sakit, rumah sekolah, masjid, makam Islam, pagar kawat duri, pagar batu, sungai, jalan dan jembatan, lembah, bukit, jalan raya, jalan lintas, dan lain sebagainya. Kita harus memahami mengenai tanda-tanda dalam peta tersebut ya. Seperti ini contohnya. Dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh-contoh tanda dalam sebuah peta ya. Jadi kita harus mengetahui tanda-tandanya seperti apa saja. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai white games. Nah, white game ini adalah sebuah permainan di luar ruangan dengan wilayah yang cukup luas yang diikuti oleh 2 atau 3 atau lebih tim regu. Nah, di mana white game ini bersifat permainan atau sebuah pertandingan antar tim atau antar individu, sehingga antara tim yang satu dengan tim yang lainnya berusaha untuk memenangkan sebuah pertandingan tersebut. Namun demikian, upaya dalam meraih kemenangan tersebut tetap dilakukan dengan cara-cara yang positif, objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, bakti antar anggota pramuka. Nah, banyak sekali macam-macam white games yang biasanya dilakukan atau dimainkan dalam sebuah kegiatan pramuka. Contohnya seperti rebut dan rampas, outdoor loncat berantai, baut barisan siaga pramuka, tongkat stik goyang, atau biasanya main kucing-kucingan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pertemuan ke-13, yakni mengenai api unggun, teknik menggambar, panorama, tanda medan, tanda jejak, dan white games. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.